Ya, bisa nampak ya Pak Agung ya? Ada Pak, nampak. Oke. Tema yang diberikan kepada saya adalah moderasi beragama dalam interpretasi keagamaan, teks keagamaan ya di dunia Islam. Cukup besar, tetapi saya ingin memotretnya dalam konteks kedisinian dan kekinian ya, dalam konteks masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda juga spesifik dalam konteks pesantren di Tatar Sunda. Tadi Pak Kajur, kemudian Pak Dekan sudah memberikan prolog yang luar biasa, bernas, kemudian sangat padat, informatif terkait dengan moderasi beragama atau moderasi Islam lebih spesifik, tetapi nanti di awal slide ini itu konteksnya lebih besar, moderasi beragama, karena khawatir ada image bahwa yang harus moderat itu Islam saja, tetapi dalam konteks keagamaan sebenarnya semua agama dituntut untuk menjadi moderat ya. Ajarannya moderat, nanti ajaran itu lebih kepada hasil interpretasi terhadap teks ya, teks sumber. Apa yang tadi disebutkan oleh Pak Dekan itu pada tingkat Islamicate-nya ya, pada Islamicate-nya. Kalau Islamicnya mungkin sumber-sumbernya itu bagus ya. Mungkin karena tidak dibaca semua kitab-kitab sumber itu, tetapi dalam agama-agama besar seperti agama Islam, kemudian Nasrani dan Yahudi, teks-teks sumber itu memberikan inspirasi yang luar biasa terhadap keharmonian, kemudian kerjasama, saling toleransi, dan yang lain-lain ya. Nah, oleh karena itu di dalam konteks yang awal, moderasi beragama, pada dasarnya sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Dekan, kemudian Pak Kajur, moderat itu berarti kan sineger tengah dalam konteks orang Sunda, atau tawasud yang tadi disebutkan oleh Pak Dekan. Nah, sebentar ya, saya ini dulu. Oke, ini diambil dari buku dari Kementerian Agama bahwa moderasi beragama berarti kan cara pandang, itu terkait dengan pemikiran kita, kemudian ada sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, berimbang, tidak ekstrim dalam praktik keagamaan. Ini rumusan teoritisnya seperti ini, seperti banyak dikatakan oleh banyak ahli, bahwa mudah diucapkan, sulit untuk diwujudkan katanya begitu, moderasi beragama. Tetapi bukan berarti kemudian mustahil untuk diwujudkan. Nah, dengan konsep moderasi beragama atau moderasi Islam nanti lebih spesifik, maka setiap individu ya, kemudian etnis, budaya, agama dituntut untuk menerapkan nilai-nilai universal, nilai-nilai kejujuran, kerjasama, toleransi, saling mendengarkan satu sama lain ya, dalam konteks yang positif. Moderat bukan berarti permisif. Ya, permisif itu adalah AB terhadap kemungkaran, tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilaksanakan, tetapi lebih proporsional. Ya, kemudian juga bukan berarti kemudian saling mencampur baur konteks teologis ya, konteks keimanan atau saling bersama-sama beribadah gitu ya. Bukan begitu, tetapi saling mengetahui, kemudian saling toleran dalam artian ketika umat lain melakukan kebaikan, maka diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kemudian saya kutipkan di slide ini tentang ya deklarasi lah, dokumen persaudaraan kemanusiaan. Ya, ini juga luar biasa menurut aspek normatif, ya perlu komitmen bersama untuk mewujudkannya. Disebutkan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah tentang ekstremisme akut ya, atau fanatik ekstremisme. Kemudian hasrat saling memusnahkan, perang, intoleransi, rasa benci di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Ya, di sini disebutkan beberapa karakter yang buruk ya, terkait dengan intoleransi atau
tidak moderat ya, ada rasa benci, tidak toleran, yang kemudian ketika dihubungkan dengan ajaran keagamaan itu mengatasnamakan agama ya. Banyak yang kemudian misalnya ya, banyak kegiatan-kegiatan kemudian nahi mungkar yang kemudian mengatasnamakan agama tetapi tidak proporsional gitu ya. Nanti ada beberapa contoh misalnya di sini ya, tantangan beragama di era disrupsi. Ya, ada fenomena hijrah yang kemudian secara eksklusif menganggap orang-orang yang tidak hijrah itu belum masuk pada keagamaan yang baru atau kemudian tidak konsisten dengan keagamaannya begitu ya. Kemudian ada otoritarianisme yang baru ya, otoritas yang baru misalnya. Ya, ini antara popularitas dengan keilmuan, di mana kiai yang mumpuni kalah tenar dengan narasumber-narasumber yang baru ya, mu'alaf tiba-tiba kemudian sangat populer dibanding dengan mereka yang pernah studi di pesantren lama begitu ya dan kuat keilmuannya. Kemudian ada banjir informasi ya, yang ini juga sulit untuk dipilah mana yang sahih, mana yang hoax. Oleh karena itu dibutuhkan sineger tengah tadi ya, dibutuhkan filter ya dari ajaran kita, dari diri kita ya. Kemudian ada pandangan eksklusif yang menganggap orang lain itu tidak soleh, tidak benar atau hanya dirinya sebagai yang paling benar ya. Bahkan banyak yang kemudian menganggap bahwa dirinya adalah al-haq gitu. Padahal al-haq itu adalah sifat bagi Allah, benar bagi Allah, sementara kalau manusia kan as-shawab gitu ya. Al-haq itu hanya untuk Allah, kebenaran untuk Allah, sementara manusianya itu adalah as-shawab, benar dalam pandangan manusia. Hanya saja dalam konteks Indonesia dua-duanya diterjemahkan dengan benar. As-shawab itulah yang kemudian harus dikedepankan, di mana kemudian kebenarannya bersifat relatif, ya bisa ditinjau ulang, bersifat interpretatif. Oleh karena itu tidak ada yang boleh mengaku sebagai yang paling benar, karena yang paling benar adalah Allah, gitu ya. Menganggap orang lain itu mengajarkan sesuatu yang salah kalau tidak sama dengan dirinya. Ini sangat cukup banyak tadi disebutkan oleh Pak Dekan, kemudian Pak Kajur ya, terkait juga dengan keagamaan, baik juga dengan konteks kenegaraan. Kemudian dalam konteks era digital juga banyak jebakan algoritma, kata kunci yang kemudian banyak orang mengakses dunia digital sebagai sumber otoritatif. Nah, saya menawarkan dalam konteks ya moderasi beragama sudah cukup banyak sebenarnya aspek normatif kajian terhadap kitab-kitab kuning ya yang datang dari Timur Tengah, kemudian juga banyak kajian aspek normatif dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, kemudian ada konteks sejarah yang tadi disebutkan oleh Pak Dekan dari mulai Rasulullah, kemudian para sahabat, para khulafaur rasyidin dan yang lainnya. Ya, nah satu sisi yang kemudian secara spesifik kita ya sekali lagi kita dalam artian kelembagaan juga menawarkan untuk ihya uturas, yaitu menghidupkan kembali hadzanah klasik yang dimiliki oleh para cendekia yang ada di Indonesia. Ini dalam konteks inward looking, yakni menilik hadzanah yang ada di kita, di sekeliling kita, terutama yang menjadi hadzanah pesantren menuju transformasi. Ya, ada satu sisi hadzanah pesantren yang luar biasa, tapi satu sisi juga ada pembaca yang memiliki gap atau perbedaan dari segi ruang, dari waktu gitu ya. Contohnya beberapa karya yang nanti akan disebutkan itu lahir pada tahun 50-an, 60-an, sementara yang dituntut untuk membaca nilai-nilai itu berasal dari generasi milenial. Oke, kenapa kemudian hadzanah pesantren di Tatar Sunda itu perlu digali? Satu, karena memang sangat berlimpah, namun belum terinventarisir dan terakses secara baik. Ini konteks untuk kita, sehingga kemudian kita terpanggil untuk menggali, kemudian memelihara dan mengembangkan hadzanah pesantren. Tentunya banyak hadzanah di luar pesantren yang juga punya nilai-nilai yang baik. Kemudian hadzanah pesantren yang ada di Tatar Sunda terpublikasikan secara terbatas untuk kalangan internal, rata-rata tidak masif dan jauh dari pembaca milenial. Kemudian sebagian besar terancam hilang karena banyak faktor, terutama abai terhadap cara penyimpanan dan pemeliharaan. Pak Dekan izin men-share hasil penelitian Pak Dekan dengan tim waktu itu.
Ini adalah jumlah karya pesantren yang bisa diinventarisir pada tahun 2018 di berbagai wilayah dengan waktu yang hanya 3 bulan. Itu terkumpul ya sekian judul, yaitu 458 karya pesantren dalam bentuk karya-karya berhuruf Arab Pegon ya, dengan tersebar di Cianjur, Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, dan yang lainnya ya. Boleh nanti ini menjadi awal untuk eksplorasi kajian-kajian yang lebih dalam lagi bagi anak-anakku di jurusan sejarah dan peradaban Islam. Saya ingin memberikan 3 contoh saja tentang dimensi moderasi Islam dalam hadzanah pesantren di Tatar Sunda. Ya, walaupun nanti cukup banyak contoh, tetapi hanya disampling saja oleh saya. Pertama ini adalah kutipan dari buku yang atau kitab yang ditemukan di pesantren Suryalaya, yakni Tizan Al-Jawahir fi Manaqib Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani ya. Ini di halaman 8 ditemukan narasi seperti ini, dan ini luar biasa kalau dikaji, dan ini perlu juga belajar pada mereka yang punya sanad terhadap Abah Anom ya, Abah Anom atau Abah Sepuh. Ini Ranggeyan Mutiara, ini luar biasa. Hiji, ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Nah, jadi sama-sama ulama jangan saling mencaci, kemudian jangan saling mengembangkan sifat benci dan yang lain-lain. 2, ulah nyalahkeun pangajaran batur. Ya, karena punya masing-masing spesifikasi, ada yang ahli tasawuf, ada ahli fikih, ada ahli tauhid, ada ahli kasab, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, karena punya spesifikasi masing-masing, di sini papagonnya adalah ulah nyalahkeun pangajaran batur. 3, ulah medal sila upama kapanah. Jadi jangan sampai kemudian benci, jangan sampai kemudian marah ketika kemudian merasa tersindir begitu ya. Ini dengan bahasa Siloka, bahasa Sundanya. Medal sila, ulah medal sila upama kapanah. 4, ya, ulah mariksa murid batur. Nah, jangan sampai kemudian kepo dengan ajaran orang lain melalui muridnya, ya, melalui muridnya. Karena belum tentu muridnya itu adalah merepresentasikan gurunya, ya. Bisa jadi salah gitu ya. Dalam contohnya kan begini, ketika Imam Al-Bukhari itu terfitnah gara-gara dianggap sebagai mujasimah, gara-gara kemudian sebagian murid atau teman-teman dari Imam Bukhari itu kemudian lapor pada gurunya dengan berita yang hoax. Nah, oleh karena itu Imam Bukhari pernah mau dibunuh ya, sehingga kemudian dia lari dari Bukhara itu ke Khurasan gitu ya. Kemudian di akhir ya, di akhir di kolopon pengantarnya itu ada sebuah kata yang bagus, kudu asih kajalma numikeun ngewa kamaneh gitu ya. Maka kemudian di sana disebutkan pangarsa guru almarhum. Ini kalam dari Abah Sepuh. Ya, ini contoh ya. Kemudian juga ini beberapa kutipan dari pengantar Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Pak Agung mungkin bisa baca, tapi nanti saja karena waktu juga habis ya. Kemudian contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua itu adalah terkait dengan hadzanah pesantren tentang Pancasila. Tadi Pak Kajur itu menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah sineger tengah dari berbagai ajaran dan vernakularisasi dari ajaran Islam yang Great Tradition, kemudian diimplementasikan dalam sistem konon ya, atau asas untuk negara kita gitu ya. Ini dalam bentuk nadom ya. Kemudian ini disusun oleh anonimus, tapi ini kemudian bisa diestimasi karena dikeluarkan oleh toko Joban ya. Di Bandung ada, kemudian di Purwakarta ada. Ini diindikasikan ditulis oleh Habib Joban ya, yang ada di Purwakarta. Mungkin Pak Agung bisa lah sebenarnya ya, ini pujiannya. Saya lupa ini gimana cara ininya ya. Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, kuring ieu nyusun adom malah mandar tambah iman. Meureun gitu nya. Terus ke sana. Sila anu kahijina katuhanan Maha Esa, dijelaskeun ku Qur'ana kalebas surat Ikhlasna. Sedikit aja ya, segitu ya Pak Agung ya.
Oh, mantap, Tapi ini mantap. penting bagi tradisi pesantren bagaimana dengan huruf pegon karena pesantren itu belum bisa menerima sampai saat ini huruf Latin. Nah, ini ditulis oleh habaib, kemudian ditulis dalam bentuk Arab pegon dan isinya adalah menjelaskan tentang keselarasan antara Pancasila dengan ajaran Islam. Ya, itu. Semua sila dimasukkan di sini. Ya. Contoh lain misalnya ya sila katilo ya sebelah kanan sila anu katiluna orang kedah bersatuna perpecahan sing jauhna sabab gede bahayana bersatu teh kita teguh lamun cerai kita runtuh bakal mawa kana rusuh negara ge bakal rubuh. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Bagaimana ajaran yang Pancasila itu kemudian ditasorupkan di dalam nagara. Oke, itu saja sebagai contoh. Ini juga hanya motivasi untuk kita saja bahwa zona pesantren sangat menunggu sentuhan dari kita. Ini sebagian karya dari Mama dengan Sempur ya almarhum. Ada Campak Kadilaga, Nosoil Lawam gitu ya. Ini belum tersentuh. Mama Sempur itu menulis sekitar 60 karya, tetapi yang ditemukan 11 karya, ya ditemukan oleh saya maksudnya, oleh tim. Ya masih banyak dan ini belum banyak diakses oleh dunia akademik, belum dipublikasikan terutama dalam konteks masyarakat modern Indonesia, ya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan yang lainnya. Oleh karena itu butuh penanganan kita ya, bagaimana mempublikasikan supaya nilai-nilai yang baik dari karya-karya beliau bisa tersampaikan ke masyarakat Indonesia. Saya kira itu saja sebagai sebuah pengantar, mudah-mudahan bisa jelas gitu ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Terima kasih Pak Agung ya, itu saja.